Yo, what's up Sobat Gombrek. Kembali lagi bersama saya Mas Amin. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat dong? Alhamdulillah. Kali ini saya akan membahas film bertemakan perang-perangan. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di negara Libya yang berjudul 13 Hours. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it bros. Pada tahun 2012, Amerika memiliki 294 pos diplomatik di seluruh dunia. 12 diantaranya berada di tempat yang sangat berbahaya, sehingga Departemen Luar Negeri Amerika mengklasifikasikan tingkat ancamannya sangatlah berbahaya, dan 2 diantaranya di Libya, daerah Tripoli dan Benghazi. Oktober 2011, pasukan dari Amerika, Prancis, dan Inggris menyerang Libya lewat udara. Di saat serangan udara berlanjut, rakyat Libya memberhentikan Gaddafi dengan kekerasan setelah 42 tahun memerintah dengan kejam. Kelompok-kelompok bersenjata memperebutkan gudang-gudang senjata Gaddafi yang sangatlah besar. Benghazi sendiri menjadi salah satu tempat yang paling berbahaya di bumi. Semua kedutaan asing ditutup, kecuali pos diplomatik Amerika dan markas rahasia CIA. Tugas CIA mengawasi senjata mematikan sebelum tersebar ke pasar gelap internasional. Dan ini adalah Jack. Jack mendapat tugas untuk mengamankan daerah Benghazi di markas rahasia CIA, sedangkan yang satunya bernama Ron. Di tengah perjalanan menuju base camp, mereka dihadang kawanan berkelompok pemberontak radikal bersenjata lengkap. Ron mencoba menghubungi markas untuk meminta bantuan karena mereka terjebak dalam kerumunan tersebut. Jack dan Ron disuruh menepi oleh salah satu penerjemah pemberontak untuk pemeriksaan, namun Ron menolak. Mereka menodongkan senjata dan Ron mengelabuinya dengan mengatakan bahwa di atas mereka ada pesawat drone yang sedang mengawasinya. Jika terjadi apa-apa dengan mereka berdua, maka rumah, bahkan keluarga pemberontak pun akan dibabat habis. Dengan ancaman tersebut, Ron meminta untuk diberikan jalan. Tak berselang lama, sampailah mereka ke pos CIA. Jack juga bertemu dengan Oz, Tanto, Tick, Boone, dan Bob, ketua mereka. Mbak-mbak bohai mulus ini bernama Sona, orang Amerika yang tinggal lama di Prancis. Sona adalah seorang pelobi untuk ExxonMobil. Lalu mereka mengadakan pertemuan terbuka dengan seseorang bernama Fahret. Ron yang bertugas menjaga mobil bergegas memberitahu Jack untuk segera pergi dan kembali ke mobil dikarenakan ada beberapa orang yang sedang mengintai mereka. Terjadilah kejar-kejaran mobil di jalanan sempit. Orang-orang yang mengejarnya mengendarai mobil van berwarna hijau. Boone dan Tanto segera menyusul tepat berada di belakang van hijau. Pardon me, switch sides. Beruntung van hijau tersebut menabrak sebuah traktor yang sedang menepi di pinggir jalan. 5 minggu kemudian, mereka mendapat tugas untuk menjadi sopir duta besar yang berada di Tripoli. Mereka semua datang ke Tripoli dan mengetahui lokasi orang-orang yang membuntuti mereka kapan hari lalu mengendarai van hijau. Lokasi mereka tak jauh, hanya selisih 2 blok saja. Kabarnya, dubes tersebut berpergian tanpa staf dan hanya dengan 2 orang tim keamanan yang tidak mengenal kota tersebut dibandingkan Jack dan rekan-rekannya. Orang tersebut bernama Scott dan Dave. Sesampainya di pos diplomatik, mereka dibawa berkeliling tempat tersebut. Jadi jarak pos diplomatik dengan pos CIA
hanya berjarak 1 mil. Senin 10 September 2012. Dan ini adalah Akmal, seorang penerjemah lokal. Mereka melakukan transaksi senjata dan mengintai truk tersebut untuk mengetahui tempat penyimpanan senjata-senjata yang lain. Dan ini adalah duta besar yang bernama Chris. Lalu, duta besar ada pertemuan tertutup di kantor wali kota. Misi mereka kali ini membantu penjaga keamanan. Namun dengan banyaknya media yang meliput, kelompok bersenjata bisa saja mengendus pergerakan dubes itu sendiri. Lanjut, di mana ada pergerakan dari kelompok bersenjata menuju pos diplomatik. Ada sekitar 30 sampai 40 orang membawa senjata untuk menyerang kediaman dubes. Serangan berawal dari gerbang depan. Terjadi adu tembak dari pihak keamanan dengan para teroris. Scott sontak berlari untuk mengamankan dubes. Dubes bersembunyi di ruang aman, sedangkan teroris sudah berhasil melumpuhkan keamanan pos. Di sisi lain, dari pos CIA mendengar bahwa kediaman dubes sedang diserang, namun ketua tim harus menunggu perintah pusat untuk melakukan penyerangan balik. Keadaan semakin genting ketika para teroris tepat berada di ruang aman dubes. Namun karena ruangan tersebut sulit ditembus, mereka pun menyiram solar di area itu dan membakarnya. Hal itu menyebabkan asap hitam pekat memenuhi area. Setelah membakarnya, kelompok bersenjata lantas pergi begitu saja. Scene lanjut dari pos CIA. Dikarenakan sudah 20 menit menunggu dan belum mendapat izin, Boone dan rekan-rekannya nekat pergi menuju pos diplomatik. Namun saat akan memasuki pintu gerbang, mereka dihadang oleh teroris. Baku tembak pun terjadi. Kelompok bersenjata juga memiliki senjata-senjata yang bisa dibilang cukup canggih. Mereka membagi kelompok, kemudian menyisir area tersebut. Tanto dan Boone berada di gerbang belakang, sedangkan tim Ron akan segera memasuki gerbang depan. Ron dan Jack sudah masuk dan mencoba menemukan dubes. Scott sendiri terpisah dengan dubes karena kobaran api yang semakin panas. Sementara Tanto dan Boone juga sudah masuk melewati gerbang belakang. Lalu sekitar pukul 11 malam, gerombolan bersenjata menyerang kembali dengan tambahan pasukan. Dubes masih belum ditemukan. Boone dan rekan-rekan beranjak pergi ke pos CIA karena mungkin saja tempat tersebut menjadi sasaran berikutnya. Sialnya, mereka diikuti rombongan mobil teroris. Meskipun menerima banyak tembakan, untung saja mobil tersebut berlapis baja atau anti peluru. Stay, we're under heavy fire, we're over. Setibanya di pos CIA, mereka semua bersiap mengamankan lokasi tersebut dari serangan teroris. Ron ke atap gedung C, Jack dan Tick ke gedung D, Tanto, Boone ke gedung A, dan gedung B diisi oleh penjaga dari diplomatik. Lalu Oz ke Tower 1. Sedangkan lainnya mengemasi arsip-arsip berharga dan menjaga keamanan dalam gedung. Dari luar terlihat kawanan bersenjata sedang bersiap akan menyerang tempat rahasia pos CIA yang sudah mereka ketahui. Ketua Bob sendiri mengkonfirmasi tidak ada bantuan apapun dari Komando Pusat Amerika. Ada sekitar 30 orang mengendap-endap akan memasuki area. Berawal dari granat yang dilemparkan teroris ke dalam gudang, baku tembak pun terjadi. Dari serangan ini, mereka berhasil membunuh sebagian besar teroris dan mengusirnya. Tick juga tertembak, namun tembakan tersebut masih mengenai rompi anti pelurunya.
Lanjut, selepas subuh, serangan kedua para kelompok bersenjata datang. Kali ini mereka menggunakan mortar yang mana membuat gedung A sebagian besar hancur. Dave mengalami luka-luka, tangan kiri Oz patah, Tick dan Ron goit begitu saja. I'm hit! I'm hit! Setelah menunggu begitu lama, akhirnya Komandan Pertahanan Libya membawa 40-50 kendaraan lengkap bersenjatakan teknis untuk mengevakuasi orang-orang Amerika dari tempat tersebut. Pukul 8:30 pagi, mereka semua sudah berada di Bandara Internasional Libya, dan film pun tamat. Dubes Chris diketahui tidak selamat dari serangan tersebut. Beliau menghirup terlalu banyak asap hitam. Tak berselang lama, jenazah Dubes yang diamankan militer Libya diserahkan ke pihak Amerika di bandara. 26 anggota CIA dan 5 agen negara kembali dengan selamat. 10 hari setelah penyerangan, 100.000 orang Libya bergabung untuk Duta Besar Christopher Stephen. Libya secara resmi digolongkan sebagai negara gagal, menjadi benteng bagi ISIS. Ketua markas CIA di Benghazi menerima medali kehormatan intelijen dari CIA sebelum masa pensiunnya. Jack dan rekan-rekan menerima medali penghargaan kontraktor intelijen dalam upacara tertutup. Tick mengundurkan diri dari CIA. Ia tinggal bersama istri dan anak kembarnya di Colorado. Boone mengundurkan diri dari CIA. Ia tinggal dengan aman bersama keluarganya. Tanto juga mengundurkan diri dari CIA. Ia tinggal di Nebraska bersama istri dan 2 anaknya, di mana ia bekerja sebagai agen asuransi. Oz mengundurkan diri dari CIA. Menteri Pertahanan secara resmi mendaftarkannya kembali pada militer Amerika, sehingga ia mendapat perawatan medis terbaik. Setelah melalui lebih dari 12 kali operasi, ia kini bisa menggunakan tangan kirinya dan tinggal bersama istri juga kedua putrinya di Colorado. Lalu Jack mengundurkan diri dari CIA. Ia tinggal dengan aman bersama istri dan 3 anaknya. Dan untuk mengenang para korban, Dubes Chris, orang IT Smith, prajurit Glenn, dan juga Ron, Mas Amin berdoa semoga diberi kesabaran dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkannya.